Soal 12 sampai 19 selanjutnya akan menggunakan informasi berikut. Berikut ini adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan komparatif PT Asik Merdu. Nah, ini laporan laba ruginya dari penjualan neto sampai dengan laba tahun berjalan atau laba setelah pajak. Ini adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012. Kita masuk sekarang ke soal nomor 12. Berapakah perubahan dalam modal kerja neto atau net working capital dari tahun 2011 ke tahun 2012? Apakah A. Rp2.612, B. Rp6.478, C. Rp10.344, atau D. minus 2.612. Jadi Anda harus cari dulu modal kerja neto net working capital 2011, kemudian cari juga net working capital 2012. Setelah itu net working capital 2012 kita kurangkan dengan 2011. Nah, ingat net working capital itu adalah aset lancar atau current asset dikurangi liabilitas jangka pendek atau short term liability. Jawaban soal nomor 12 itu adalah A. Perubahan modal kerja 2012 adalah modal kerja neto 2012 dikurangi modal kerja neto 2011. Nah, modal kerja neto 2012 itu adalah aset lancarnya 9.542 dikurangi liabilitas jangka pendek 2012 3.064. Kemudian modal kerja 2011 itu adalah aset lancarnya 12.254 dikurangi liabilitas jangka pendeknya 8.388. Maka perubahan modal kerjanya adalah Rp6.478 dikurangi Rp3.866, kita dapatkan Rp2.612. Lanjut ke soal nomor 13. Berapakah arus kas operasi atau operating cash flow untuk tahun 2012? Apakah A. Rp8.534, B. Rp10.014, C. Rp4.490, atau D. Rp5.312. Operating cash flow. Jawaban soal nomor 13 itu adalah A. Berikut ini adalah penyajian perhitungan arus kas operasi 2012. Laba sebelum bunga dan pajak, lihat laporan laba rugi 6.792, kemudian ditambahkan kembali penyusutan dan dikurangi pajak 1.480, maka kita dapat arus kas operasi Rp8.534. Kemudian beralih ke soal nomor 15. Berapakah arus kas untuk aset atau arus kas bebas atau free cash flow untuk tahun 2012? Apakah A. Rp5.922, B. Rp6.076, C. Rp3.464, atau D. Rp13.604? Arus kas untuk aset, arus kas bebas, atau free cash flow di tahun 2012. Jawaban soal nomor 15 itu adalah C. Nah, free cash flow itu pertama adalah arus kas operasi tahun 2012 8.534, lihat soal sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan perubahan dalam modal kerja neto 2.612, lihat juga dari soal sebelumnya, dan dikurangi dengan perubahan dalam belanja modal Rp2.458. Maka arus kas dari aset atau free cash flow tahun 2012 adalah 8.534 dikurangi 2.612 dikurangi 2.458, kita dapat Rp3.464. Ingat, free cash flow ini adalah arus kas perusahaan yang tersedia untuk kreditur, pemberi pinjaman perusahaan, dan untuk pemegang saham perusahaan. Lanjut ke soal nomor 17. Berapakah arus kas untuk kreditur di 2012? Apakah A. Rp4.264, B. Rp1.700, C. Rp864, atau D. Rp2.564? Arus kas untuk kreditur atau pemberi pinjaman.
Jawaban soal nomor 17 adalah C. Jadi bunga yang dibayarkan itu adalah Rp2.564. Lihat laporan laba rugi, kemudian dikurangkan dengan pinjaman baru neto, jawaban yang sebelumnya, Rp1.700. Maka arus kas untuk kreditur adalah Rp864. Jadi kreditur menerima pertama dari pembayaran bunga perusahaan Rp2.564, tapi juga kreditur menambahkan pinjamannya ke perusahaan Rp1.700. Maka arus kas untuk kreditur netonya adalah Rp864 positif. Dalam artian lebih banyak yang dibayarkan kreditur daripada yang diterima perusahaan dari kreditur. Lanjut ke soal nomor 19. Berapakah arus kas untuk pemegang saham di tahun 2012? Apakah A. Rp600, B. Rp2.600, C. Rp1.600, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Arus kas untuk pemegang saham. Jawaban soal nomor 19 adalah B. Arus kas untuk pemegang saham 2012 adalah pertama, dividen yang dibayarkan ke pemegang saham di tahun 2012 Rp1.600. Kemudian ditambah adanya pengurangan ekuitas nih, kayak dikembalikan ke mana pemegang saham ya, ada semacam kayak buyback dari perusahaan kepada pemegang saham. Perusahaan membeli kembali sahamnya dari pemegang saham. Jadi memberikan uang kepada pemegang saham sebesar Rp1.000. Nah, ini dari mana nih Rp1.000-nya? Itu berasal dari, coba Anda lihat, saham biasa di tahun 2012 itu Rp14.000. Saham biasa di tahun 2011 adalah Rp15.000. Jadi ada pengurangan saham biasa. Ada uang yang dikembalikan ke pemegang saham biasa sebesar 1.000. Maka arus kas untuk pemegang saham 2.600. Nah, ini ingat tadi free cash flow, arus kas untuk aset itu adalah arus kas untuk kreditur dan arus kas untuk pemegang saham. Nah, ini untuk pemegang saham ini 2.600. Tadi di soal sebelumnya ada arus kas untuk pemegang kreditur itu adalah 864. Maka total free cash flow-nya adalah 3.464 rupiah. Nah, ini sama dengan ada soal tadi pertanyaan tentang berapakah arus kas dari aset atau arus kas bebas atau free cash flow.